Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatul muqarrabin, khususon musannaf hadzal kitab Sihfatul Wah al-Burhanpuri wa masayyihi wa khususon Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bil mufiddarin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Kitab ini menjadi rujukan para ulama ya Sufi Nusantara, mulai dari sejak zaman Syekh Samsuddin As-Sumatrani, kemudian berkembang ke seluruh Nusantara ya, sejak Syekh Abdur Rauf Wasinggili ya, dibawa oleh para murid-muridnya. Ada yang ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Patani, Thailand, sampai ke Malaysia ya. Jadi kitab ini dulu zaman abad 17, 18, 19 ya, 20 awal itu menjadi rujukan seluruh Sufi Nusantara. Dan kitab ini ya adanya di Nusantara, sekalipun musonifnya dari India, Burhanpur, tapi sangat berkembang pesat di Nusantara. Bahkan para ulama-ulama Nusantara memiliki ya salinan-salinan manuskrip dan corak penafsiran ya. Corak penafsiran yang sesuai dengan kondisi lokalitas itu. Nah, dalam kesempatan ini yang kita bahas adalah yaitu kitabnya Sihfatul Wah Al-Burhanpuri ya, sebagai kitab induknya, sebagai kitab rujukan utamanya. Kemudian sebagai perbandingannya adalah manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan ya, supaya kita bisa mengenal bagaimana ajaran martabat 7 Syekh Muhyi Pamijahan ya. Selama ini kita hanya kenal namanya, mungkin kita juga ya pernah ziarah ke pesariannya, tapi kita belum memahami bagaimana ajaran pokok dari tasawufnya. Kita sudah masuk ke pembahasan tingkatan martabat yang keempat ya. Minggu lalu sudah kita bahas 3 martabat ya, sebelumnya, yaitu martabat alam qadim. Maka mulai saat ini kita akan membahas martabat keempat, 5, 6, 7. Dan kemudian di akhir Ramadan ini nanti kita bisa menuntaskan pembahasan dari closingnya ya, atau kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri terkait ajaran Wahdatul Wujud atau Wujudiyat yang menjadi acuan para sufi ya, supaya tidak
terjadi penyimpangan dalam menafsirkan ajaran wujudiyat atau wahdatul wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal martabatur rabi'atu, ya. Wal martabatu, dan bermula martabat ar-rabi'atu yang keempat, itu martabatu alamil arwahi, martabat alam arwah, ya. Wahia, bermula alam arwah, martabat alam arwah, ibaratun, itu ibarat, anil asya'i, dari macam-macam, al-kauniyati, yang bersifat kaun. Kaun itu berarti ya ciptaan, ya. Al-mujarrodati, yang masih mujarrod. Mujarrod itu yang masih utuh, masih murni, ya. Belum ada tambahan, jadi entitasnya itu masih murni. Al-basyitoti, ya, yang basyitoh, yang sederhana. Allati tadharu, yang nyata, ala dawatiha, atas zatnya, wa ala amsalihah, dan atas amsalnya, contoh-contohnya. Nah, ini maksudnya definisi alam arwah. Jadi mulai alam arwah ini disebut alam kudus, ya. Nah, apa definisinya? Ini definisi yang menurut Syekh Fatullah Al-Buranburi itu ibaratun anil asya al-kauniyah al-mujarrodah al-basyitoh allati tadharu ala dawatiha wa ala amsalihah, ya. Yaitu, ya, asya itu berarti sesuatu yang baru, ya, yang bersifat ciptaan. Jadi alam arwah itu, ya, sudah diciptakan oleh Allah, sebuah entitas baru, ya, yang sudah berwujud, ya. Akan tetapi keadaannya itu masih murni, mujarrodah, masih murni, belum ada tambahan apa-apa. Ini definisinya, ya. Ya, kalau penjelasannya, ya, alam arwah itu adalah alam ruh, ya, dimana sebagai sayyidur ruhnya itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi alam ruh ini, ya, alam diciptakannya ruh, ya, termasuk ruh semua manusia, ya, itu, ya, berada pada posisi alam arwah, gitu. Jadi induk dari segala ruh adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam struktur ruh ini, ya, Nabi Muhammad sebagai sayyidur ruh, kemudian di bawah Nabi Muhammad itu, ya, adalah, ya, para aulia, ya, yang kemarin dalam kitab Mishkat itu dijelaskan yang memiliki posisi al-aqrab, yang paling dekat. Kemudian fal-aqrab, gitu, yang lebih dekat lagi, gitu. Ya. Maka kalau kita bahasakan secara sederhana, ya, bahwa thariqah-thariqah yang berkembang, ya, di dunia Islam maupun di Nusantara, ya, itu menjadi bagian dari struktur dalam alam rohani ini, ya. Misalkan gaya thariqat Qadiriyah, ya, itu pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka para pengikut thariqat Qadiriyah, ya,
itu ruhaninya ya menginduknya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, baru dari Syekh Abdul Qadir Jailani baru ke sumber utamanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Syekh Abdul Qadir Jailani turun ya, berkembang dari satu wilayah ke wilayah yang lain ya. Ini yang kemarin disebut jaringan transmisinya ya. Pusatnya di Baghdad, nah, kemudian ya santri-santrinya bertebaran menyebarkan ajaran tasawuf dan ajaran tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga menyebar di Afrika ya, di Nusantara juga banyak ya, di Timur Tengah ya juga banyak ya. Itu. Nah, itu menginduk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk di Aljazair itu ada tokoh ya, pejuang negara Aljazair ya ketika zaman penjajahan. Nah, itu adalah tokoh tarekat Qadiriyah, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ya. Nah, jadi namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ya. Itu pejuang perlawanan terhadap kolonial ya, Jazair melawan Prancis ya. Dan akhirnya menang. Nama Abdul Qadir Al-Jazairi ini diabadikan ya menjadi sebuah perguruan tinggi yang ternama di Aljazair sana. Itu pengaruhnya di wilayah Afrika itu cukup kuat sekali ya. Saya pernah ke sana, itu ketemu dengan mursyid yang sekarang Syekh Hasan Al-Qadiri Al-Jazairi ya. Kemudian ketemu juga dengan cucunya pejuang ahli tarekat yaitu Abdul Qadir Al-Jazairi ya. Itu. Nah, di Nusantara juga termasuk berkembang pesat ya. Syekh Hamzah Fansuri ya, itu kalau tidak salah tarekatnya juga Qadiriyah. Ya, Qadiriyah. Itu. Jadi struktur ruhani ya, setiap seorang salik itu akan menginduk kepada induk tarekatnya masing-masing. Itu. Ya, ketika di alam arwah dulu menginduknya ke siapa? Tetap pusatnya adalah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menyatakan ana abul arwah. Gitu. Begitu juga tarekat Naksabandiyah contohnya, ya, Syekh Burhanuddin, Syekh Bahauddin An-Naksabandi ya. Ya, ini cukup berkembang di wilayah Rusia ya, bahkan zaman komunis pun tarekat ini cukup berkembang sampai sekarang, apalagi sekarang zaman terbuka di Rusia ya, tarekat Naksabandiyah semakin berkembang ya. Kemudian makam-makam ulama-ulama sufi ya, terutama di Bukhara, di Samarkand, ini sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, dibangun karena menjadi wilayah wisata rohani ya. Orang-orang dari berbagai wilayah untuk ziarah ke makam para guru-guru tarekat Naksabandiyah. Nah, itu. Ini cukup berkembang lebih pesat ya. Selain Qadiriyah, Naksabandiyah ini juga cukup berkembang kuat ya di daerah Timur Tengah ya, dan juga di Mesir. Bahkan dulu sebelum Wahabi berkuasa di Arab Saudi ya, wilayah Jabal Qubais itu menjadi pusat tarekat Naksabandiyah. Itu Jabal Qubais. Ya, maka jaringan ulama-ulama Nusantara itu sebagian mengambil silsilah tarekohnya melalui Syekh Sulaiman Zuhdi
di Jabal Qubais. Itu sebelum Wahabi berkuasa. Ya. Maka jaringan silsilah Naksabandi di Nusantara ya, itu mulai dari Aceh ya, kemudian sampai Jawa, kemudian hampir di wilayah-wilayah lain ya, itu melalui jaringan Syekh Sulaiman Zuhdi ya. Ya sekalipun ada yang tidak melalui Syekh Sulaiman Zuhdi ada gitu. Nah, tarekat Naksabandiyah cukup berkembang terutama di Rusia, terus di Damaskus juga Naksabandi kuat, di Mesir juga kuat, di Lebanon, kemudian di Turki, ya di Turki cukup besar Naksabandi selain Qadiriyah juga. Kemudian di Cina, ini Cina menarik ya. Cina ini selama ini orang ngertinya ya negara komunis gitu. Tapi ternyata Cina itu ya masih ada ya, para sufi ya, pengikut Naksabandiyah di sana. Ya. Terus di India, Pakistan itu juga Naksabandiyah cukup kuat. Ya. Jadi, Naksabandiyah ini ya, sangat kuat pengaruhnya di hampir di seluruh dunia ya. Termasuk di Nusantara ini cukup kuat. Nah, para pengikut Thariqah ini secara tidak langsung ruh-ruhnya dulu ketika adalah menginduk kepada ya ulama yang sudah memiliki martabat di sisi Allah gitu. Yaitu ya seperti Syekh Syekh Bauddin Naksabandi itu kan disebut sebagai Gaus atau kutub ya. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani ya dikenal sebagai Sultanul Auliya, bahwa Gaus dan termasuk kutub Ar-Rabbani gitu. Jadi mereka-mereka yang sudah memiliki kedudukan ini ya itu akan secara otomatis akan menjadi induk ya bagi ruhani-ruhani para salik gitu. Jadi nggak usah dicari, dengan sendirinya itu akan ketemu dengan induk-induk ruhani masing-masing. Itu maka di dunia Thariqah itu istilahnya nggak ada rebutan murid gitu ya. Karena ya sudah yakin bahwa seorang salik itu akan menginduk pada induk rohani ya sesuai ketika di alam arwah dulu. Ya, ketika di dunia itu ya akan menginduk dengan induk rohani masing-masing. Gitu. Jadi makanya istilahnya nggak ada rebutan murid gitu ya. Gitu. Ya, karena mereka sudah saling memahami dan saling menghormati. Ya. Saling menghormati ini yang paling penting. Ya. Nah, ini penjelasan dari alam arwah lah. Terus misalkan bagi seorang salik yang tertarik pada ajaran tasawuf dan tarekat tapi belum punya mursyid gitu ya. Itu mengalir saja ya. Kalau Allah berkehendak pasti akan dipertemukan. Ya. Dengan cara Allah bukan dengan cara kita. Siapa yang pas ya yang akan membimbing kita gitu. Ya, ini kaitannya kenapa seorang salik itu menginduk dengan ruhani ya, mursyidnya itu ya karena di alam arwah itu sudah terjadi pertemuan gitu ya. Kemudian di ayat Al-Quran juga dijelaskan ya bahwa ketika di alam arwah ini ya semua ruh ini semakin kuat dengan dasar Al-Quran ya, semua ruh itu sudah dikhitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alastu birabbikum gitu. Ruh saat itu sudah ada ditanya, apakah kalian sudah alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu gitu. Ini sebagai penegasan
Ya, apakah kamu itu sudah bertuhan atau belum? Sudah mengenal Tuhan atau belum? Dijawab, qalu bala syahidna. Bala ya syahidna, kami menyaksikan. Di sini menggunakan kata syahidna, bukan ro'aina. Apa ro'aitu ya? Ro'aitu atau ro'aina. Karena kalau ro'aitu itu kalimat yang digunakan untuk penglihatan mata lahiriah. Itu menggunakan kata ro'a, ro'aitu. Ro'aitu Zaid, dan aku melihat Zaid, ya, melihat secara fisik. Tapi kalau bala syahidna, syahidna itu penyaksian secara ruhani, ya, secara basyiratul qalbi. Di sini ada perbedaannya. Ya. Jadi kenapa enggak ro'aitu ya Robbi, bala? Ya, karena punya tempat masing-masing. Ya. Ro'aitu, ro'aina itu untuk objek yang dilihat secara kasat mata, sedangkan syahidna itu penyaksian yang bersumber dari hati atau keyakinan akidah gitu. Gitu. Ya, ini penjelasan dari martabat alam arwah ya. Jadi seperti kayak kita ini tertarik kajian-kajian semacam ini ya karena pasti memiliki genetik rohani ya, memiliki genetik rohani dengan orang-orang yang memiliki frekuensi kecintaan mahabbah terhadap ajaran-ajaran ilmu hakikat seperti ini. Ya, istilahnya kita punya frekuensi FM ya. Maka dengan mudah kita akan bisa memahami ajaran ini gitu. Berbeda dengan yang frekuensinya itu berbeda ya. Melihat kitab ini sudah nggak tertarik ya. Melihat judul kitabnya sudah nggak tertarik. Melihat pembahasannya apalagi gitu kan. Apalagi melihat penjelasan kedalaman dari paragraf per paragraf, itu sudah nggak tertarik lagi. Karena apa ya? Frekuensi rohaniahnya tidak connect itu. Ya, kita bisa menggambarkannya, misalkan ada HP, ya, tapi tidak ada koneksi internetnya, ya nggak bakalan nyambung gitu. Maka ya harus memiliki frekuensi rohani. Artinya berarti ada genetik rohani ya, yang ada pada kita ya, sehingga ketertarikan kita atau kita ditarik oleh Allah ya, bahasa itunya kita ditarik oleh Allah atau dipaksa oleh Allah ya, mau nggak mau harus makan ya ilmu ini ya, supaya bisa menjadi nutrisi rohanimu untuk bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Jadi ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan sebagai nutrisi rohani. Gitu. Kalau fikih ya kita sudah ya katam lah, kalau ngaji Fathul Qorib gitu ya. Itu aja semua sudah menyelesaikan sebagian masalah. Belum Fathul Mu'in ya, belum Fathul Wahab. Ya. Itu hanya pengembangan dari furuk-furuk ya. Dari pokok kemudian pengembangan furuk-furuk ya, ya ini yang sehingga kitab semakin gede ya, pembahasan semakin detail, semakin luas gitu. Ya, jadi bahwa kita ini ya, sebelum di dunia ya sama-sama sudah berada pada alam arwah ya. Dulu ruh kita sebelum ada wujud kita sudah ada di sana gitu. Nah, kemudian berikutnya wal martabatur rabi'atu, dan bermula martabat yang keempat itu martabat wal martabatul khamisah, dan bermula martabat yang kelima
martabatu alamil misal, yaitu martabat alam misal. Wahya bermula martabat alam misal ibaratun, itu ibarat anil asya'i dari sesuatu al kauniyati yang bersifat kauniyah gitu ya. Jadi yang ini sudah entitas penciptaan itu sudah ada. Cuma al murakkabatu yang tersusun. Nah, kalau ruh tadi masih mujarrodah, belum ketambahan apa-apa, entitasnya masih murni ya. Kemudian yang al martabatul khamisah alam ini sudah al murakkabah, tersusun dengan entitas lain. Tapi sifatnya al latifah, masih lembut. Maka seringkali alam misal ini disebut alam metafisik. Ya, alam metafisik itu ya ada, cuma harus menggunakan akses metafisik gitu. Itu. Allati la tuqbalu, yang tidak menerima at-tajziyah, pembagian walat tab'id. Ini ada tulisan salah ini. La itu nggak ada, alifnya salah itu, kepencet. Kepencet itu, nanti dikoreksi yang sudah membawa kitab. La taqbalu, tidak menerima apa asya al-kauniyah at-taziyah. At-taziyah itu dibagi-bagi. Wala tab'id, dan juga tidak bisa dibikin kayak martabak dipotong-potong separuh-separuh ya. Walal harq, dan juga tidak bisa dipecah. Wala iltiyam, dan juga tidak bisa dipisah. Nah, ini yang disebut alam misal ya. Nah, penjelasan dari beberapa ulama lain yaitu bahwa alam misal ini kalau kita ibaratkan perjalanan hidup kita ya, supaya kenapa saya contohkan hidup kita supaya kita gampang pahamnya. Itu. Ya, tadi mulai dari alam arwah, kita sudah ada di alam arwah. Bentuknya apa ya lupa. Kita ini dulu sudah ada di sana, saat ini lupa. Ya. Nah, kemudian di alam misal ini adalah proses mulai dari penciptaan manusia ya, sejak mulai dari sperma ya. Sperma kemudian berproses masuk ke rahim ya, kemudian ya dari 250 juta sel sperma ya masuk ke rahim, kemudian hanya satu ya, ketemu dengan jodohnya sel telur. Nah, kemudian jadilah zigot. Nah, dari 250 juta yang jadi itu satu ya. Nah, disebut zigot. Nah, dari zigot ini mulai berproses. Di Al-Quran maupun hadis dijelaskan lebih rinci. 40 hari pertama yaitu proses nutfah, berproses dari zigot menjadi alaqah. Alaqah itu ya, darah menggumpal, proses 40 hari pertama ya. Kemudian 40 hari kedua ya, mulai berikutnya ya, dari nutfah 40 hari pertama, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga adalah mudghah. Mudghah itu sudah berubah menjadi daging ya. Kalau alaqah itu darah yang menggumpal ya. Kemudian mudghah itu proses 40 hari ketiga itu sudah daging menggumpal. Maka setelah proses ini, proses berikutnya adalah wanufika fi ruh yang di alam arwah ya, Allah memerintahkan pada malam malaikat wanufika, dan ditiupkan fihi di dalam janin ini apa ruhnya ditiupkan ke dalam janin ya, maka mulai dia bergerak aktif ya. Nah, di dalam ruh ini
sekaligus dibawakan catatan dan paket hidup si janin ini. Ya. Jadi di situ sudah catatan hidupnya, mulai dari kapan lahirnya, kapan matinya, nanti rezekinya bagaimana, nasibnya bagaimana. Itu catatan 4 hal itu, amal baik, amal buruk, ya, kapan mati, itu sudah ada. Jadi ketika ruh ditiupkan, itu paket hidup seorang janin itu sudah ada di dalam ruh itu. Maka berproses berikutnya 7 bulan sampai 9 bulan lebih, baru janin ini keluar, jadilah bayi, lahirlah. Ketika bayi lah, posisi ketika di alam rahim tadi ini yang seringkali disebut alam misal, karena tahapan ini merupakan tahapan proses ya sebelum manusia turun ke muka bumi. Nah, ketika sudah 9 bulan dalam rahim, kemudian lahirlah bayi, nah itu sudah masuk ke alam atsam. Jadi alam atsam itu fisiknya sudah jelas. Lah unsur-unsur dari fisik manusia ini kan ternyata unsurnya adalah, kan sperma itu kan dari min sulalatin min tin, ya, saripati tanah. Nah, saripati tanah itu unsurnya nggak lepas dari 4 unsur, ya, udara, air, api, tanah. Itu di kitab Ibnu Arabi ya, dibahas juga soal ini. Ya. Nah disinilah seorang manusia ya, kalau menyadari proses perjalanannya seperti ini sampai lahir sudah berupa fisik, ya, bentuk rupa sudah ada, paket amal hidupnya sudah ada, rezekinya sudah ada, nasib baik buruknya sudah ada, ajalnya sudah ada. Itu sudah ada dalam paket itu semua. Maka ketika bayi lahir dijelaskan dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, dilahirkan dalam keadaan suci, ya. Jadi ini pengertian dari alam misal yang untuk memudahkan pemahaman saya langsung contohkan dalam perjalanan hidup kita. Oh iya, ya, kita di alam rahim nggak merasa sempit, nggak merasa apa gitu kan. Padahal kalau dilihat ya bayi dalam rahim itu kan nampak dalam perut seorang ibu itu kan kelihatan sempit, tapi kita nggak merasakan sempit saat itu, ya, karena itu sebuah alam tersendiri yang nampak lahiriah seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi martabat yang ke-5 ini ya termasuk asya'a kauniyah al-muraqqabah, ya, karena sudah ada muraqqabah itu apa? Sudah ada struktur tadi, kan sperma itu dari sulalatin min tin, yaitu saripati tanah. Saripati tanah itu ada unsur air, api, angin, tanah. Nah, ini disebut al-kauniyah al-muraqqabah. Ya. Terus al-latifah. Al-latifah karena ini masih di wilayah alam misal, karena masih di dalam rahim. Baru setelah keluar, ya, lahiran, baru disebut wal martabatus sadisah, martabat yang ke-6, martabatu alamil atsam, yaitu martabat alam atsam, ya. Martabat alam atsam apa? Wahya ibaratun, yaitu ibarat anil asya, dari segala sesuatu, al kauniyah, yang sifat kauniyah itu yang bersifat alam, ya. Al muraqqabah, yang tersusun, ya, tersusun tadi dari 4 air, ya, api, angin, tanah. Nah, kemudian al kasifah, sudah berupa benda padat, ya, wujud fisik ini sudah al kasifah namanya, sudah nyata, sudah bisa diraba, ya, kaki kelihatan, tangan kelihatan, wajah kelihatan, itu sudah al kasifah.
allati takbalu, yang menerima, atazi, pembagian. Oh ini bagian kaki, oh bagian tangan, bagian kepala, bagian perut. Ya. Watab'id, dan bisa di, ya, istilahnya posisinya itu sudah terbagi secara rinci. Gitu. Nah, oke, sekarang saya perkuat dengan penjelasan Syekh Muhyi Pamijahan, ya, terkait dengan penjelasan martabat ini, ya, supaya kita, saya sebenarnya ada beberapa perbandingan, ya, cuma kalau dijelaskan semua kan waktunya nggak cukup, satu saja ini sudah menghabiskan waktu. Ini yang lebih mudah, yang sudah saya saya buatkan ilustrasi ini, ini kalau, ya, ini minggu insya Allah sudah bisa tampil karena kita sudah buatkan proyektor di atas, cuma hari ini belum tuntas tadi. Nah, ini penjelasan dari Syekh Muhyi Pamijahan tentang alam kudus. Nah, bahasa filsafatnya itu kosmologi, gitu. Ya, kosmologi itu alam kudus. Nah, mulai dari proses pertama alam arwah, ya, tadi penjelasan teorinya sudah saya jelaskan di awal. Nah, apa yang menarik dari penjelasan Syekh Muhyi, bahwa di dalam alam arwah ini, ya, di situ disebut dengan nama lain ruh rohmani, gitu. Jadi alam arwah ini oleh Syekh Muhyi Pamijahan disebut juga dengan istilah ruh rohmani. Lah, alam arwah ini oleh Syekh Muhyi juga disebut istilah lain a'yan khorijian. A'yan itu entitas, khorijian itu sudah mulai nampak, sekalipun nampaknya itu masih metafisik, masih belum jelas kelihatan. Nah, ini perlu dipahami beberapa istilah, ya. Ada istilah kemarin dari Syekh Muhyi Pamijahan, dan istilah ini juga digunakan oleh Ibn Arabi, ya. Ya, ini berarti pengaruh Ibn Arabi cukup kuat dalam keilmuan Syekh Muhyi Pamijahan. Contoh, mulai dari martabat yang kemarin dibahas, beliau menggunakan la ta'ayun itu ahadiyat, ta'ayun awal itu wahdah, wahidiyat itu ta'ayun sani. Nah, di sini ada namanya a'yan khorijian. A'yan itu entitas khorijian yang sudah mulai nyata, yaitu yang disebut hudus, entitasnya sudah nyata, bersifat kauniyah. Ini namanya a'yan khorijian. Nah, dari penjelasan soal alam arwah ini, ya, Syekh Muhyi menggunakan untuk memudahkan memahami, itu menggunakan ini wujud halus yang tak bisa terbagi. Jadi wujud halus yang tak bisa terbagi, ya. Ini kemudian masuk ke penjelasan yang kedua, alam misal. Alam misal ini menurut Syekh Muhyi, ya, ruh rohmani yang di alam arwah tadi. Nah, ini ilustrasi saya menarik sebenarnya karena sangat visual dan sangat mudah diterima. Ruh rohmani yang di alam arwah tadi, ini menurut Syekh Muhyi, ya, itu berpadu dengan unsur-unsur yang lain seperti nabati, hewani, jasmani, dan ruhani. Itu menjadi satu. Maka di alam misal inilah terbentuk proses kejadian manusia tadi yang sudah saya jelaskan, mulai dari sperma berproses dari 250 juta sel sperma, akhirnya terpilih satu, kemudian berproses 4 bulan. Nah, ini sampai wujud janin, sampai wujud janin, ya, sampai 9 bulan. Ini perpaduan antara ruh rohmani yang masuk, ditiupkan, kemudian di situ ada unsur nabati, ya, ada unsur hewani, jasmani, dan rohani. Atau unsur yang sering
disebut atau air, api, angin, tanah. Air, api, angin. Ini unsurnya itu. Maka setelah 9 bulan lebih ya, kemudian janin keluar dari rahim. Itu sudah masuk ke alam atsam namanya. Lah alam atsam ini juga perpaduan antara jasad ruhiyah yang halus, ini menurut Syekh Muhyi, jasad ruhiyah yang halus yang berupa janin tadi yang sudah 9 bulan kemudian masuk beberapa minggu terus keluar, berpadu dengan jasad jasmani yang kasar. Jadi ketika keluar itu sudah berupa jasad yang ada unsur rohaninya, ada unsur jasmaninya. Ini antara jasad halus dan kasar ini sudah menjadi satu dalam wujud diri manusia ini, wujud fisik ini ya. Ini penjelasan dari Syekh Muhyi Pamijan. Sebenarnya saya ada beberapa sumber lain ya. Penjelasannya cukup menarik ya, tentang ilustrasi alam arwah, alam misal dan alam atsam ini ya. Oke. Nah, kemudian alam yang keenam, kita sekalian biar tuntas. Oh, sudah jam 9. Sudah jam 9, kita tutup dulu, kita lanjutkan. Untuk alam misal, alam insan atau insan kamil kita akan bahas minggu yang akan datang sebagai penutup di bulan Ramadan ya. Kalau memang insya Allah nanti Syawal ya, saya akan jadwalkan untuk mengkaji manuskrip tasawuf ulama Nusantara ya, sejak abad 17, supaya karya-karya monumental ini bisa diakses oleh generasi-generasi sekarang, sehingga mutiara-mutiara dulu yang menjadi pegangan para ulama Nusantara itu bisa dipegang oleh generasi-generasi sekarang, generasi milenial, supaya lahir batinnya itu memiliki kekokohan ya dalam akidah, kemudian dalam syariah, dan juga dalam ilmu-ilmu ketuhanan ini. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, diberikan istiqomah dan bisa memahami ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.